Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2 yang soleh-solehah, yang selalu taat akan perintah Allah, yang selalu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Ya, pada hari ini kita akan belajar mengenai Al-Khaliq. Kalau di buku Al-Hikmah, di situ di halaman 31. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah, yang mana kita tujukan agar cita-cita mulia kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan baik orang tua kita dan juga guru kita. Kemudian agar keberkahannya juga agar ilmu yang kita pelajari juga penuh keberkahan, maka kita kirimkan juga Fatihah kepada guru kita, gurunya guru kita ilakhiri, dan kepada kedua orang tua kita. Hadinya biniatin soleha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sekilas mengenai Al-Khaliq. Al-Khaliq termasuk Asmaul Husna, yang mana asma Allah atau nama Allah. Jadi Allah itu menunjukkan dirinya kepada manusia dengan bahasa manusia. Kalau Al-Khaliq bahwasanya dipahami secara bahasa Arab itu artinya Sang Maha Pencipta. Jadi semuanya ada diciptakan oleh Allah. Kita, alam semesta, kemudian tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, ketika Allah berkehendak untuk menciptakan sesuatu dengan kuasanya, maka hal itu akan terjadi. Seperti di salah satu surat Yasin, Fakul ida aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika kun, maka terjadilah, maka di situ akan terjadi. Ketika Allah sudah berkehendak, sudah kun, maka akan terjadi. Sesuatu akan terjadi. Jadi kita harus mendekatkan diri pada Allah, kita harus meminta kepada Allah, kita harus bergantung pada Allah, Sang Khaliq, Sang Maha Pencipta. Karena apa? Karena itu Allah mempunyai kun fayakun. Karena Allah mempunyai sesuatu yang bisa menjadikan harapan kita, sesuatu yang bisa terjadi pada kita. Karena Allah tidak hanya menciptakan sesuatu yang nyata, sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang gaib juga Allah yang menciptakan. Malaikat, jin, surga, neraka dan sebagainya, bahkan ruh kita. Sesuatu yang tidak kelihatan adalah seperti ruh kita, atau ucapan saya ini juga tidak kelihatan, cuman ucapan saya adalah terdengar. Sesuatu yang tidak kelihatan ini juga Allah yang menciptakan. Sedangkan untuk hal-hal yang tampak atau makhluk yang tampak seperti tumbuhan, hewan, manusia, alam semesta, ini adalah juga Allah yang menciptakan. Intinya, segala sesuatu yang bisa kita lihat dan segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat ataupun kita dengar, kita rasakan juga Allah yang menciptakan. Intinya kita harus yakin bahwasanya semua adalah ciptaan Allah dan kita harus menggantungkan diri pada Allah. Kita harus selalu mendekatkan diri pada Allah. Kita harus selalu mentaati semua perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Sang Maha Pencipta, Allah yang menciptakan kita. Dan Allah menciptakan manusia adalah untuk berbuat baik, hanya untuk beribadah pada Allah. Dalilnya Innallaha wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Allah tidaklah menciptakan manusia dan jin kecuali beribadah kepadanya. Seperti itu anak-anak. Dan nanti saya minta untuk baca sendiri, ya.
di halaman 31 dan kirim dalam bentuk pesan suara. Itu nanti untuk tugas yang harus kalian selesaikan. Satu, membaca bacaan ya. Yang kedua adalah menghafal sikapku di halaman 31 ada 3 poin, ada 4 poin, yakni 1 mengucap alhamdulillah, 2 menjalankan perintah Allah, 2 menjauhi larangan, 4 memanfaatkan ciptaan Allah sesuai dengan petunjuknya. Itu nanti dihafalkan, 4 poin ini harus dihafal ya. Kemudian untuk tugas selanjutnya yakni menjawab soal. Menjawab soal halaman 32. Untuk menjawab soal ini nanti saya minta anak-anak dikirim dalam bentuk foto. Sementara untuk tugas menghafalnya dikirim dalam bentuk video, dan untuk tugas membacanya dikirim dalam bentuk pesan suara. Ya, bisa dipahami anak-anak? Saya yakin sangat bisa dipahami apa yang harus kita lakukan hari ini, yakni membaca, menghafal, dan menjawab soal. Baik, kita cukupkan pertemuan hari ini, pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita lakukan penuh kemanfaatan, penuh keberkahan, dan semakin meningkatkan kita kepada Al-Khaliq, Allah Sang Maha Pencipta. Akhirul kalam saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.